ini berikan PPT bisa jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah memberikan PPT minggu sebelumnya gitu. Ngerti nggak? Ya, jadi siswa diminta. Nah, kemudian minta siswa untuk membaca, maksudnya membaca, ini saya dapat pengalaman dari Universitas Negeri Semarang. Ini yang jarang, Pak, dijalankan, Pak. Jadi kebanyakan begitu disuruh buka PPT, kemudian langsung on the fly, langsung jalan. Nah, di situ nggak benar, Pak, sebenarnya. Ya, saya dapat dari Semarang itu. Jadi diberikan, Pak, waktu 10 menit untuk membaca. Gitu. Ya, gitu. Dibaca, tapi mungkin tidak semua dibacanya gitu ya. Nah, kemudian di nomor 3, siswa diminta untuk menjelaskan bacaannya ya semampunya saja, gitu ya. Semampunya sampai sebatas apa. Biasanya sih kalau menit-menitnya bagus, Bapak bisa oke. Kemudian di nomor 4 ini bisa jadi diem ini, Pak. Siswa diminta untuk bertanya, gitu. Kecuali siswanya Bu Sari nanti. Nah, itu langsung nanya. Gitu ya, karena memang mereka rasa ingin tahunya tinggi gitu. Nah, ada yang Bapak bisa sisipkan sebetulnya. Kalau nomor 4 oke, kemudian nomor 5 oke, atau dibalik. Nah, sebelum siswa diminta untuk berkelompok, biasanya kan gitu ya Pak, karena ini pengetahuan baru gitu kan. Jadi butuh demo dulu gitu, ngerti nggak Pak? Halo? Nah, ya, ngerti Pak. biasanya ada demonstrasi dulu. Nah, coba Pak Rizky boleh nggak dimasukkan nomor 5,5 Pak, atau 5,1? Ditulis aja di 5 itu. Itu enter 5,5. Iya. Ya 51 boleh. Nah, jadi di sini guru meminta siswa untuk membantu mendemonstrasikan. Nah, boleh itu ya. Mendemonstrasikan. Jadi aritmatika dia yang mendemonstrasikan gitu. Ngerti nggak? Berdasarkan LKPD tapinya gitu. Ngerti ya Bapak dan Ibu ya? Ngertos tuh Bapak dan Ibu. Tapi siswanya belum nyoba gitu. Tapi jangan gurunya yang nyoba gitu. Ngerti nggak Bapak? Kalau gurunya yang nyoba, ya, itu kecepatan gitu. Ya. Nah, kemudian oke, 52 gitu ya. 52 enter. Boleh juga itu guru menanyakan gitu. Nanya gitu. Kira-kira sudah jelas belum dari contoh temannya ini gitu. Ngerti nggak Pak? Nah, itu tadi ya LKPD kita jadi mau seperti ini. Dari contoh yang dari temannya udah jelas belum? Gitu. Oke Pak, clear Pak gitu. Nah, kira-kira pas nomor 6 mereka semangat nggak Pak kira-kira Pak? Semangat Bapak. Semangat. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Sudah punya modal bahan bahwa ada yang dimengerti gitu Pak. Iya. Terus yang mencontohkannya itu jangan kita gitu. Ya Pak ya. Sekali lagi, usahakan jangan kita. Gimana pun caranya Bapak pokoknya tenang-tenang aja lah di kelas itu gitu. Ya. Karena Bapak sudah pinter banget. Oke. Jadi ya sudah mungkin nomor 6 siswa diminta berkelompok, siswa diminta mengerjakan LKPD dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Gitu. Tapi yang belum dikerjakan itu adalah LKPD-nya yang belum kita buat, bahan ajarnya yang belum dibuat, PPT-nya yang belum dibuat. Dan Bapak jangan kaku, itu belum tentu PPT gitu ya Pak ya. Ngerti nggak? Nomor satunya diganti Pak, jangan PPT, bisa jadi mungkin PDF, bisa jadi mungkin media, video gitu ya. Ngerti ya Pak ya? Atau animasi ya Pak. Atau animasi, atau simulasi gitu, macam-macam itu Pak. Gitu. Nah, itu yang maksud saya gitu ya. Tapi seandainya Bapak dan Ibu tidak punya apa-apa, paling tidak harus ada satu gitu. Ya. Apakah tulisan tangan? Apakah nulis di papan tulis? Terserah. Pokoknya itu harus ada aja gitu. Ya. Apakah Bapak merujuk ke halaman web, ke halaman video Bapak dan seterusnya. Ngerti ya Bapak dan Ibu ya? Oke. Nah, terus yang harus dicatat juga ini ketika siswa diminta mengerjakan LKPD bagian punten Pak Rizky nomor 7-nya di bagian. Itu bagain. Nah,
kenapa saya bagi ini Pak, bagian 1, bagian 2. Bapak boleh bikin 10 bagian sebenarnya. Biar dia nggak kelamaan gitu loh Pak. Ngerti ya Pak ya? Karena biasanya LKPD itu kita habiskan selama 65 menit. Yang nggak ada gunanya juga. Yang melongo ya melongo gitu. Ngerti ya Pak? Gitu. Jadi ya di stop aja dulu. Oke, selesai gitu bagian 1. Kemudian diminta menyampaikan. Ya termasuk juga Bapak dan Ibu koreksi di sana. Mungkin ada yang error, ada yang apa gitu. Begitu sih Pak. Gitu. Terus ini sengaja saya buat bagian 2, sebetulnya boleh itu bagian 3, bagian 4, bagian 5 dan sebagainya. Nah, LKPD-nya juga begitu, Pak. Saya nggak juga minta bahwa LKPD ini harus berbentuk kertas gitu, nggak juga, Pak. Gitu. LKPD ini bisa saja online gitu ya. Bisa saja Bapak ngambil secari kertas kosong gitu ya, boleh juga gitu. Ya. Yang penting di sini ada lembar, satu contoh kayak begini nih. Seringkali kita misalnya coba amati gambar ini, gambar apakah yang ini gitu ya. Kan kayak begitu gitu. Kalau disuruh mengamati kayak gitu. Coba amati gambar ini, kemudian perhatikan bagian ini, jelaskan bagian ini. Gitu lebih baik gitu. Ngerti ya Bapak dan Ibu ya? Jadi jangan kemana-mana, kasihan mereka nggak ngerti nantinya. Oke, ya sudah itu saja, mungkin nanti kita bisa lanjut ya. Saya mau kasih contoh satu lagi sebenarnya di computational thinking ya, yaitu pemahaman tentang bukan di computational ya, yang masalah data itu ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin suatu saat juga berbicara tentang literasi numerasi, tapi di anak SMP yang sebelumnya sudah pernah belajar Excel gitu ya. Itu kan bisa langsung dipakai. Buka file Excel Bapak. Di sana sudah ada 2000 atau 1000 PPDB. Mari kita gunakan prinsip sorting untuk menyusun berdasarkan nilai ininya yang paling gede. Jadi cuma mencet itu Pak, tinggal kerjakan di LKPD-nya jadi Pak, mereka dapat data gitu. Padahal anak SD loh ya gitu ya. Gitu. Ya karena kehebatan gurunya sih sebenarnya. Jadi menerjemahkan dari apa itu silabus dan KD tadi gitu. Nah itulah yang saya bilang, itu yang menyebabkan kenapa BPK Penabur atau mungkin sekolah-sekolah yang dari Bogor terutama ya, mereka selalu leading Bapak dan Ibu. Karena dalam menerjemahkan KD itu mereka betul-betul diberikan kebebasan ya. Saya lihat kalau dinas pendidikan itu nggak tahu, salut aja gitu di Bogor, terutama yang kimia yang kayak begitu, bagus-bagus itu. Gitu. Ibu Bu Sari punya pengalaman di Bogor, Bu? Gitu. Ya Pak, teman saya keren-keren Pak, Bogor dan Bekasi Pak. Iya betul, itu Bu. Bogor, gitu. Bekasi dan Malang Pak. Iya betul, itu. Nah karena polanya kayak gitu Bu, mereka bebas gitu. Kalau saya Kabupaten Bogor itu udah langsung angkat topi semua Pak. Gitu. Angkat topi saya. Mereka benar-benar membuat RPP itu buatan sendiri gitu dan nggak takut gitu kalau diledek sama Bu Tias gitu. Kok gini gitu ya. Nggak takut kalau diledek sama Pak Bayu. Gitu. Kalau kata Pak Bayu, saya menjelaskan menyalakan komputer, oh maaf, di RPP saya tidak ada. Bisa jadi kayak begitu gitu. Nah, gitu. Kenapa? Kami sudah skip bagian itu. Bagian itu cukup di bagian apersepsi, boleh saja gitu. Ngerti ya Bapak dan Ibu ya? Nah, mungkin Bapak dan Ibu boleh mau menambahkan nanti di bagian 0, coba tambahkan Pak Rizky di nomor 0-nya gitu. Nah, di situ. Ya mangga lah Bapak tambahkan ya pendahuluan persepsi di sana. Monggo lah gitu. Mau ketawa-ketawa dulu boleh, mau kuis-kuisan dulu boleh gitu ya. Persepsi aja Pak, atau bagian pendahuluan. Persepsi sekali lagi tidak mesti materi Bapak yang disampaikan. Persepsi itu tujuannya adalah bagaimana membangun supaya kelas itu kondusif gitu aja. Ya kalau udah kondusif udah beres gitu. Kemarin siapa yang tahu bensin kita naiknya harganya berapa ya gitu? 12.000 Bu gitu. Enggak 10.000 Bu. 10. Boleh seperti itu kan udah ngejawab semua. Bensin yang mana gitu? Iya Bu 14.000 Bapak saya beli kan emang benar juga dia beli Pertamax gitu. Ya gitu. Oke. Jadi
tujuannya di situ ya. Bahkan kalau menurut seorang pakar psikologi, apersepsi itu adalah bagaimana seorang siswa berinteraksi dengan gurunya kapan dan dimanapun. Itu apersepsi. Jadi ketika Pak Ajis mau pulang, udah menyalakan motornya, terus tiba-tiba anak, Pak ini programnya bener nggak Pak? Itu apersepsi. Ya nanti Bapak boleh cari dalilnya itu ahli psikolog namanya Herbert tahun 1000 berapaan gitu ya. Saya juga dapatnya dari Prof Didi dari matematik Bu Sari itu ya Prof Didi. Kemudian dia juga dapatnya dari mahasiswa gitu. Terminologi apersepsi itu. Di sekolah disesuaikan sedikit. Nah gitu ya. Makanya ini tujuannya adalah supaya detik-detik awal atau menit-menit awal itu pembelajaran itu langsung fokus gitu. Oke, begitu ya Bapak dan Ibu. Lanjutkan Pak ke Rizky. Terus jadi next step-nya barangkali Pak enter ya langkah selanjutnya tulis saja di situ. Nah, yang kita harus merapikan ya. Satu ya berarti merapikan RPP gitu ya. Merapikan RPP, kemudian merapikan media gitu ya atau bahan ajar gitu ya. Kemudian merapikan LKPD barangkali gitu ya. Karena kita belum buat nih LKPD-nya, kemudian merapikan apa itu evaluasinya barangkali, kemudian 5 barangkali karena itu harus ada pengayaan, ya merapikan pengayaan sama garis miring remedial. Saya pikir seandainya Bapak bisa bikin satu saja di sini selama PPG ini benar, tapi buatan sendiri gitu ya, maka ini adalah PPG terbaik yang pernah Bapak lakukan seumur hidup Bapak. Ya kebanyakan sih nggak kayak gitu. Ctrl C, Ctrl V gitu. Ya Pak Rizky boleh buka nggak kurikulum informatika SMP, tapi yang informatika Pak. Search aja Pak. Informatika SMP. Kita coba ya cari Bapak dan Ibu ya. Saya mau nanya aja. Ya yang kurikulum 2013 saja dulu Pak. Oke. Ada nggak ya? Ya. Oke, yang SMP tapi ya. Nah, boleh itu Pak, klik kanan. Kemudian kita lihat. Saya mau materinya di sana. Oh, jangan yang ini Pak. Ctrl W. Yang di ke bawah lagi barangkali. Oke. Terus atau silabus gitu Pak supaya lebih spesifik Pak. Nah, nanti kita oke. Iya. Nah, monggo Pak. Buka aja Pak yang mana aja gitu. Nah, tapi kita nggak mau yang Excel kayak gitu ya. Coba ke bawah Pak. Terus jangan yang Excel aja. Saya maunya yang komputasi gitu. Nah, terus menyimpan data. Oke, bukan. Ini memahami program visual, demo dan tutorial. Enggak mau yang ini. Maunya yang rada memahami kolaborasi dalam masyarakat. Enggak, kurang serem, Pak. Tinggi. Coba. Kalau kayak gini gimana mau bikin RPP-nya? Iya kan? Makanya tadi ada yang bilang, ini kayaknya nggak tepat deh di SMP. Bukan yang nggak tepat. Bapaknya yang nggak bisa meracik sesuai dengan kebutuhan SMP gitu. Ya, di sini dibilangnya adalah, kopikan Pak nomor 35. Iya, atau ya boleh di notepad ya Pak. Oke, di bagian bawah. Itu dikasih garis dulu Pak, di enter kasih garis saja. Gitu. Nah, oke. Stop ya, itu enter. Yuk, kopikan, Pak. Paste. Oke, dirapikan, Pak. Ini 35-nya computational thinking untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data yang lebih kompleks. Saya mau tanya nih, Pak Heri, kira-kira anak SMP bisa nggak ini, Pak? Coba saya nanya. Pak Heri. Iya, Pak. Ya, menurut Bapak? Dengan komputasi
yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola. Harusnya bisa, Pak. Harusnya bisa ya. Iya. Oke, makasih. Yuk, jadi ini persis seperti pelajaran matematika. Di SD bisa diajarkan, di SMP bisa diajarkan, di SMA bisa diajarkan, di perguruan tinggi bisa diajarkan, di S1 bisa diajarkan, di S2 bisa diajarkan, di S3 bisa. Yang berbeda adalah mungkin kedalamannya, gitu ya. Oke, 45-nya ada Pak? Bukan, maksudnya sebelah kanannya. Itu kan 35. Nah, itu loh. Nah, itu. Yuk, kopikan Pak, enter. Nah, menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung graf, jejaring, pola sederhana, algoritmik, dan gerakan robot. Iya, mantap. Oke. Yo. Nah, ini coba Pak. Kebayang nggak Pak gurunya harus bikin apa ini tuh Pak? Gitu. Menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung graf, gitu ya. Kemudian pola sederhana dan algoritmik. Biasanya milihnya yang algoritmik, gitu. Ya gitu ya. Gitu. Izin Pak. Yo. Izin menanggapi. Monggo. Pernah Pak Adit ikut ini apa ada Bebras Pak ya kalau di. Ya Bebras. Bebras. Jadi itu dari SD, SMP juga udah ada sebetulnya Pak. Malah tiap tahunnya TK. ada perlombaan sebetulnya. Ya, betul. Gitu, TK ya, juga. Betul. Pernah lihat contoh soalnya, senang Pak. Jadi yang SD itu tingkat SD kayak milih jalan, jadi kelinci, mau ke ujung, ada hutan di tengahnya, ada angka-angkanya. Kalau lewat jalan sini dia nambah berapa, ke bawah nambah berapa. Gitu. Jadi kayaknya sih bisa Pak itu SMP bisa, gitu, karena SD juga ada gitu. Itu Pak mungkin kalau dari Adit. Oke. Nah, yang seperti makasih ya. Nah, itu memang ada lembaganya Pak di dunia internasional sana ya, khusus computational thinking. Nah, di sini yang dibilang sama mereka atau graf atau jejaring atau pola sederhana. Bapak mau ngambil apa di sini? Di sini dikasihnya robot. Gurunya sampai nggak levelnya di sana? Kalau gurunya levelnya nggak sampai di sana, mungkin bisa jadi ngomong ke grafnya saja atau jejaring. Nah, itulah yang dikatakan oleh Pak Adit tadi. Ya. Kemudian pola sederhana. Nah, itu mungkin yang nggak ada. Gitu. Ya. Nah, atau algoritmik. Nah, rata-rata seperti saya bilang tadi ngambilnya algoritmik. Begitu kita baca di sini, itu ada yang menganggap bahwa ini harus ada grafnya, harus ada polanya, dan harus ada algoritmiknya, ujungnya ke robot. Nah, itu yang repotnya gitu. Ya. Padahal bisa jadi bukan itu maksudnya gitu. Ya. Oke. Ya satu contoh yang kalau kata Pak Adit tadi, ya kita bisa buat enter gitu. Enter Pak Adit, enter Pak Rizky. Enter. Nah, kita bisa bikin misalkan pola ya, contoh pola. Contoh pola. Kalau misalnya gambarnya bintang, misalkan ya, itu artinya dia ke atas. Kalau gambarnya plus, itu dia boleh ke bawah. Kalau gambarnya minus, dia ke kiri. Kan boleh gitu. Ya. Kalau gambarnya bagi, dia ke kanan gitu. Ini contoh guru yang ngerti gitu. Nah, oke. Nah, sekarang coba selesaikan, enter. Ya. Oke. Selesaikan kasus di atas dengan pola seperti ini.
di atasnya pakai spasi Pak. Pak Adit Pak Rizky. Yang di atas itu loh. Ya, 5 bintang, kemudian koma, 5 minus, kemudian 2 plus, 3 bintang, kemudian 4 garis miring. Jadi apa itu? Sorry Pak, itu bukan 5 minus, saya salah. Nah yang itu. Nah, 5 bintang, 5 garis miring Pak. Oke, kemudian ya udah. Jadinya kayak apa itu Pak kira-kira? Nah kira-kira seperti itu. Ya gambar aja tuh. Coba gambar Pak Adit jadinya kayak gimana tuh Pak Adit? Bukan Pak Rizky, gambar Pak Rizky. Bisa nggak? 5 bintang berarti tulis Pak bintang-bintang. Ceng. Oke, benar ke atas Pak katanya. Gitu kan. Nah, ternyata gurunya juga nggak mudah gitu ya gitu. Oke, gitu. Nah, si kursornya terakhir di mana itu? Di atas kan gitu. Oke, terus gimana itu? Terus kanan 5. ke kanan 5. Ya, cerek gitu. Bawah 2. Garis miring Pak, garis miring. Trek bikin aja. Tret. Enggak, ke kanan Pak. Ke kanan Pak. Ke kanan. Tuh 3, 4, 5. Terus Ke bawah 2. Ke bawah 2. Oke. Terus. Nah, misalkan begitu ya. Kalau dia pakai kotak-kotak. Terus apa lagi? Ke atas 3. Ya, kasih aja tanda bintang gitu. Truk. Misalkan gitu ya. Contoh. Set gitu. Misalnya ini ya berhubung terus kemana lagi dan sebagainya. Kan bisa aja misalkan di sana ditulis nama gurunya kan gitu, ngerti nggak? Pak Amin, wah kurang asem sih Bapak nulis nama Pak Amin katanya gitu kan. Ngerti nggak Pak? Jadi asik sebenarnya gitu ya gitu. Ya itulah tadi cerita dari Pak. Sebuah contoh ya. Tapi ini yang saya kasih tahu ujungnya sebenarnya ya gitu ya, tentang computational thinking dan bagaimana ini dituangkan dalam RPP gitu. Jadi mengenali pola, mengenali ini, dan diharapkan mereka nanti tahu polanya. Contohnya di masyarakatnya ketika ada berita orang mengatakan begini, mereka bisa tahu polanya ini tentang apa dan sebagainya. Begitu kurang lebihnya gitu. Saya hanya bilang mungkin bagi Bapak dan Ibu yang nggak punya masalah, nggak tahu cerita banyak tentang computational thinking, ya jalan-jalanlah di internet, carilah di sana contohnya gitu. Mudah-mudahan nanti RPP-nya jadi bisa membuat sendiri. Dan ini karangan saya sendiri aja Bapak dan Ibu. Gitu. Ya. Makanya kalau Pak Amin mungkin namanya dibuat kayak kotak gitu ya, kan sebel itu siswanya itu kan nanti Amin Pak kurang asem Bapak cuman suruh nulis Pak Amin gitu kan gitu. Dan itu sebenarnya kan cara kerja robot itu kan gitu kan ya. Atau baru kita cerita mungkin coba Pak Anu tekan Ctrl T Pak di browser. Di browser tekan Ctrl T. Coba mesin CNC Pak di sana. Mesin CNC. Nah, CNC ini kalau orang teknik mungkin tahu ya, computer numerical controller. Jadi dia cuma bergerak gitu aja Pak, ke atas, ke kiri, ke kanan, tahu-tahu itu bisa dimasinin gitu. Klik gambar Pak, atau video boleh. Nah itu Pak mesin CNC itu ini Pak. Coba buka video Pak, video mesin CNC. Nah ini tergantung sumbunya Pak. Ada yang 3 sumbu, ada yang 5 sumbu Pak gitu. Ya yang sederhana aja Pak. Ya udah itu. Nah, agak dipercepat 2 kali lipat Pak biar Bapak dan Ibunya tahu. Oke. Nah lihat Pak, ini cuman X, Y gitu Pak. Agak dipercepat sedikit. Klik. Ya, nah ini tuh kan gitu Pak. Ngerti kan? Nah itunya diputar gitu. Nah ini cairannya supaya dia tidak kepanasan gitu.
Ya kalau orang teknik besi mah tahu lah pasti ini ya gitu. Nah itu, lihat kan ke atas, ke kiri. Nah itu kan yang dimaksud robot tadi gitu Pak. Gimana kira-kira? Jadi enak kan materi computational thinking kan ya? Gitu. Nah begitu Bapak dan Ibu. Thank you Pak Rizky. Ya, ya sementara itu dulu ya Bapak dan Ibu. Takut kelamaan nih nanti Bapak dan Ibu ngambek lagi ya Mas saya. Gitu. Oke, boleh di stop Pak Rizky. Ya tulis saja di bawahnya di sana keterangannya nanti ya contoh dunia nyatanya sebetulnya pola ini bisa dianggap di mesin CNC. Gitu. Oke, makasih. Ada komentar sedikit Bu Ulfa, monggo. Nggak kedengeran. Monggo. Ya, oke. Gimana Pak? Ya, ada komentar dari Ibu atau ada tanggapan dari Ibu, monggo. Ya, kalau dari saya setelah dijabarkan satu persatu seperti itu Pak, ternyata sebenarnya beberapa memang sudah dilakukan, cuma mungkin cara menuangkan ke dalam RPP dan ke yang lainnya itu mungkin masih kesulitan. Masih butuh jam terbang lah ya pengalaman. Iya Pak, terus kayak itu tadi Pak yang terakhir contohnya itu bayangannya kan udah ke robot. Nah itu di situ Pak. Pertamanya itu kayak ngebayanginnya udah yang tingkat tinggi, padahal ada sesuatu yang lebih sederhana kayak gitu. Ninja. Oke, matur suwun. Nggih Pak, sami-sami. Monggo Pak Bayu, itu di anak SD bisa masuk gitu Pak. Komentarnya Pak. Iya, baik Pak. Saya pertama mendengar istilah computational thinking itu udah kemana-mana. Ternyata ketika dijabarkan dengan cara yang sederhana, oh cuman seperti ini aja kan. Maksudnya masih bisa diikutin lah. Masih gitu, Pak. Terus kemudian tadi saya tertarik sama yang Ibu Sari itu yang bilang bahwa ketika mengajar di kelas ini seperti ini RPP-nya, padahal masih satu tingkat. Di kelas yang ini seperti ini. Nah itu saya tertarik, ternyata bisa dibedakan gitu kan. Terus ditambahin sama Pak Herbert kan cuman ini kan bisa cuman evaluasinya aja yang di ini gitu kan. Ya, pengayaan nantinya. Iya, pengayaan jatuhnya betul Pak. Kalau memang sekolah itu tidak mengizinkan yang berbeda di setiap kelas gitu ya. Betul Pak. Nah kan dari sini kan kita semakin menguatkan bahwa bahwa kita itu tidak boleh menyeragamkan atau tidak perlu menyeragamkan sesuatu yang memang tidak bisa diseragamkan. Balik lagi ke situ ya Pak. Iya, baik. Ini itu dari saya. Oke, thank you. Siapa lagi? Ibu Pak Sarip, monggo. Mudah-mudahan sudah bisa nih. Monggo. Biar tanggapan dari Mas Sarip, monggo. Mikrofonnya belum nyala, Mas Sarip Hidayat. Pak Sarip. Nggak kedengeran malah. Oke. Pak. Izin ini Pak. Saya mungkin ya Pak. Ya monggo. Pak Ahmad Saifullah, monggo Pak. Oh ya. Yang pertama terima itu ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Itu tadi yang computational thinking ya. Berarti dari kesimpulan yang Pak Herbert paparkan berarti kita itu nggak boleh menghilangkan CP ya Pak. Kita itu nanti kalau CP-nya agak kompleks kita cari yang mudah dipahami siswa gitu ya Pak. Emang itu Pak. Ya. Kan namanya juga guru gitu. Iya Pak. Kalau selama ini alhamdulillah juga saya punya pemikiran yang sama dengan Bapak ya Pak. Tapi Pak, di kasus sekolah saya ya Pak, itu ada guru yang karena kita informatika itu lebih dari satu guru ya Pak. Saya sampai dikomplain katanya computational thinking dan lain-lain itu gak guna, dihapus. Di guru tersebut itu 1 tahun cuma buat aja Pak. Gimana itu Pak? Iya kan yang memberi hidayah kan Allah Pak. Ya kita juga nggak bisa memaksakan. Ya yang penting kan Bapak punya rujukan. Nyuwun sewu lo Mas gitu. Delok sik lo Mas niku wonten sekawan. Tunggal apa ya jenenge pattern kalih niku. Apa ya algoritma gitu. Yang tiganya abstraksi kan begitu ya. Ya.
Ya kalau dia Iya. bilang nggak ada yang kayak begitu, ya udah aku keliru gitu. Ya, Ya gitu sih kemarin Mas. sementara ngalah juga, Pak. Ya, terima Iya. kasih, Pak. Oke, Jadi CP itu penting, bisa disederhanakan. Iya, Terima monggo. kasih, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Heri monggo. Habis itu Bu Lutfi. Ya Pak, kalau menurut pendapat saya sih sebetulnya itu tanpa disadari kita pun sudah melakukan implementasi Betul kompetensi sekali. thinking. Bahkan Iya, betul. mungkin ini masalah terkait bahasa saja Pak, ya Iya. tadi kendalanya gitu. Terus kalau saya tadi boleh ngambil satu kesimpulan dari pertemuan sekarang Pak, disambungkan lagi dengan yang awal, tadi saya melihat sesuatu itu, tadi kan turunan untuk RPP itu dari silabus ya. Nah itu Betul. sebetulnya dari implementasi tersebut kadang di sekolah saya khususnya itu tidak terjadi sinkron loh Pak, antara kurikulum silabus yang ada dari 2013 dengan yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri. Makanya tadi saya sangat sepakat kalau misalkan untuk penurunan tujuan pembelajaran diturunkan dari analisis tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Itu kata kunci yang emang sebetulnya kita melakukan hal tersebut gitu. Ya, betul. Cuman betul sekali kendala di kita tuh ternyata banyaknya belajar menulis atau menuangkan isi pikiran, isi yang ada harus dituliskan. Itulah disinilah kita harus benar-benar belajar terus dalam menulis gitu Pak. Soalnya saya yakin untuk implementasi Bapak Ibu kalau ya sudah jalan benar. Ini udah jalan gitu udah Pak. Jalan. Dan ya kembali, makanya lulus UKG Pak itu. Ya Pak, setuju Pak. Dan mungkin tanpa disadari leluhur kita pun kalau ditarik lagi ke computer thinking gitu ya, itu sudah melakukan Pak. Iya. Sudah melakukan. Iya Pak. Dari saya segitu Pak. Saya tetap pada prinsip saya bilang di awal dulu, lupa nama ingat rasa gitu Pak. Iya betul Pak. Dan dengan adanya PPG ini kan mengkristal gitu ya. Jadi ini loh RPP-nya Pak Heri keren banget gitu. Jadi yang dilihatnya ya karyanya itu gitu. Oke. Thank you. Mangga ada yang mau komen? Ngomong aja lah biar kita tutup cepetan. Boleh sedikit. Pak. Ya monggo. Masih berkenan dengan computational thinking Pak. Itu bisa nggak Pak? Bisa kalau saya kaitkan dengan game misalnya seperti Tetris atau Candy Crush, karena kan salah satu prinsip computational thinking itu pengenalan pola ya Pak. Ya. Di Candy Crush juga kan kita dituntut bikin susunan warna, nanti jadi pola-pola tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu bisa diangkat nggak Pak? Nah, jawabannya Bapak dan Ibu kan udah ketahuan banget itu ya, bisa banget gitu. Ya, yang nggak bisa itu adalah begini nih. Judulnya computational thinking, isinya semua algoritma, itu yang nggak boleh. Ya, judulnya computational thinking, ya kadang-kadang ada algoritma, ya kan? Kadang-kadang adalah pengenalan polanya, kan begitu kan? Ya nggak? Kadang-kadang adalah abstraksinya gitu. Ngerti nggak? Jadi campur sari lah gitu. Jadi buku sari. Gitu mungkin. Monggo Bu Sari ditambahkan. Ya. Biar kita mau tutup nih. Monggo Bu. Saya mau nyimpulin Pak, nggak nambahin. Monggo. Boleh nggak saya berpendapat begini Pak dari paparan Bapak? Karena ini juga sesuatu yang baru Pak buat saya. Berarti sebetulnya kita tidak, di satu sisi kita tidak underestimate ke peserta didik kita gitu. Jadi kedalaman dan keluasan materi itu bukan kita yang membatasi ya Pak, tapi di ketepatan seorang guru memilih strategi belajar dan media yang tepat gitu. Kalau seorang guru bisa membuat strategi belajar dan membuat media belajar yang tepat, maka anak bisa kita push gitu ya Pak ya, untuk mencapai pemahaman yang optimal gitu. Mau dia secara kognitif maupun secara psikomotornya gitu ya Pak ya. Iya, betul banget. Dan keluasan dan kedalaman itu pada akhirnya memang kembali lagi ke gurunya. Pada gurunya. Kayak misal tadi ya Ibu Bapak saya baru kepikir Pak computational thinking kayak misal di SD kayak begitu. Nah, artinya memang literasi saya sebagai guru juga
tidak luas gitu, dengan tidak bisa memberikan kan mungkin contoh itu dari yang sederhana sampai yang kompleks ya Pak. Ketika kita memahami sebuah materi secara utuh, maka mungkin seperti itulah anak kita akan menangkap ilmu yang kita berikan gitu ya Pak ya. Ya, gitu betul, mungkin betul. Ibu Bapak. Jadi kitanya harus memperluas dan memperdalam pemahaman, cari strategi pembelajaran yang tepat, media yang tepat, model pembelajaran yang tepat, sehingga masalah KIKD dan tujuan itu sebetulnya bisa tercapai. Kalau misalnya tadi kan Bapak udah langsung C6, C5 gitu, berarti bisa sebetulnya. Kalau kita sudah menemukan model dan strategi yang tepat untuk menghadapi anak-anak kita. Ya. Tergantung dari heterogen juga nggak jadi masalah ya Pak ya? Nggak masalah, nggak masalah. Okay. Itu kalau kita Bapak dan Ibu mungkin nggak pernah masuk ya Pak Lala. Kalau Pak Lala itu udah langsung mana C6 dia langsung begitu. Ya. Maksudnya bukan memaksakan C6-nya sebenarnya gitu, tapi ayo dong bapak-bapak kreatif gitulah kira-kira gitu. Ya kalau bapaknya nggak kreatif ya kasihan banget gitu siswanya gitu, dan ya itulah jadi dia mintanya itu selalu gitu. Ya udahlah pokoknya udah C5, C6, C4 minimal katanya selalu begitu. Ya meskipun dalam porsi yang nggak terlalu berat ya maksudnya gitu ya. Gitu. Kemudian tapi mohon izin Pak, saya juga pernah disalahkan Pak. Maksudnya gini, di SMA itu informatika itu kalau dulu ya Pak, belum di kurikulum Merdeka, sebelum dihapus informatika ya Ibu Bapak ya. Itu kan kita diberi kewenangan untuk pemrograman ya. Yang ada itu adalah di Pascal, Pak. Ya, nah, betul. Waktu itu karena Pascalnya sudah pada bisa, saya masuk ke Java Pak, yang tidak ada di kurikulum. Betul. Sebetulnya anak-anak interest Pak, termasuk waktu itu saya ikut sertakan lomba Simolek Pak, untuk membuat itu ada dirjennya tuh Bu. Ya Pak Gatot ya Pak. Oh Pak ini Pak Ali Ahmad ini. Oh Pak Ali, aduh maaf. Pak Ali anak Simolek siapa? Nah, waktu itu sebetulnya anak menang Pak. Jadi alhamdulillahnya anak menang, tetapi ketika ada pengawas, saya ditegur gitu. Ini istilahnya menyimpang dari kurikulum ya Pak, maksudnya. Padahal saya sampaikan Pak, Pascalnya udah beres gitu. Anaknya udah bisa Pascal, maka saya berani untuk mengajarkan Java. Nah ini memang disalahin tuh Pak. Jadi akhirnya tahun berikutnya ya udah itu diajarinnya hanya di ekskul Pak, tidak berani saya ajarkan lagi di kelas gitu Pak. Nah itulah Bu, inilah inilah kalau kita kurang mungkin kurang pengalaman sedikit dari sisi pengawas ya Bu ya. Sebetulnya kan begitu kita compare dengan mata kuliah lain atau mata pelajaran lain, di fisika juga kan begitu ya. Yang Olimpiade Fisika juga nggak ada mata pelajarannya kan begitu. Yang matematika juga mana ada pelajaran matematika yang dilombakan di Olimpiade gitu. Yang Olimpiade Matematika itu mata pelajaran perguruan tinggi. Olimpiade Biologi juga begitu gitu. Nah, tapi ya memang kita harus baik-baik menyampaikan, Bu, ini maaf loh, ini mah sebenarnya saya ingin memberikan nilai tambah. Ya kalau berantem juga, ya memang tidak banyak yang tahu Bu, menganalisis KIKD itu gitu. Ibu nanti boleh cek deh sama Prof Didi gitu ya, dia pandai sekali gitu. Ya, jadi dulu juga saya khawatir yang kayak begitu, kok berbeda ya gitu ya. Ya termasuk kenapa kok penabur kok bisa selalu menang gitu loh Bu di UTBK gitu. Ya lihatin aja materinya di sana emang aneh sendiri. Ya wajar mereka tidak pernah bergeser dari 3 besar Indonesia selalu gitu. BPK penabur terus gitu. Kalau zaman dulu mungkin Aloysius ya untuk Bandung. Begitu. Jadi ya itu dinamika sih Bu. Terus terang saja memang pengawas kan nggak semuanya punya background kurikulum yang bagus ya gitu ya Bu gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa kurikulum itu ya kitab suci ya. Kalau saya sih ya gimana ya, dari pemerintah sendiri itu kan memberikan kebebasan, kami maunya begini, pengolah kata Ibu Sari pakainya Word,
Pak Gantang pakainya Open Office, Pak Abdul Aziz pakainya Google Doc. Ya kan nggak ada yang berbeda kalau menurut saya kan gitu. Dari sisi itunya ya. Gitu ya. Kalau saya mah jadi ibu ya dirayu lah Bu itu pengawasnya. Gitu. Ya kan ya pakai dalilnya gitu Bu. Kapan tuh kami sekolahnya bisa berlomba lagi gitu. Alasannya klasik Pak Herbert. Ya. Kalau sekolah negeri itu tupoksinya dinas. Ya. Kalau sekolah swasta itu boleh Ya. mengembangkan kurikulum gitu Pak. Enggak Bu, semuanya kurikulum itu standar ya. Jadi itu dari Sabang sampai Merauke itu dibuat seperti itu. Ibu lihatlah buku-buku pinter yang hot itu ada kan ya Bapak dan Ibu ya. Mohon dibaca nanti itu kan ada menganalisis KD. Memang kita suruh baca dulu, lalu kita adjust gitu ya sesuai dengan materi atau capaian yang ingin kita dapat gitu loh Bu Sari. Ya kalau kayak begitu nanti SMA 1 ya begitu aja terus. Tahun depan Bu bahasa itu sudah bukan lagi Java, sudah itu bahasanya cuma Python R gitu aja Bu gitu. Nah, ya, masa Pak, kita enggak? Akhirnya diajarinnya di Expo Pak, karena iya. gitu kebijakannya. Jadi kelas mah saklek kurikulum aja Pak. Gitu. Iya nah, monggo lah. Nanti Pak Dirjen gimana Pak Dirjen tuh? Monggo. Nah ini kita dengar ini aslinya Bu orang Dirjen orang Simolek nih Bu. Monggo. Enggak Bu, saya bukan Simolek pernah. Ya kenal sama Pak Gatot Bu. Dulu tapi Bu, dulu sekali. Sekarang apa ya jadi pelatih futsal Pak Herbert saya. Monggo Pak. Saya hanya menanggapi apa yang disampaikan Bu Sari tadi adalah menjadi lecutan sebenarnya dalam Merdeka Belajar ini Bu. Jadi kalau menurut saya ya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa dengan disesuaikan dengan karakter satuan pendidik dan peserta didik itu bukan kita menurunkan CP tapi tetap mencapai CP, tapi bagaimana mencapai itu kalau memang peserta didik kita mungkin ya tadi disampaikan Pak Herbert sekolah kita berbeda dengan sekolah Bu Lutfi dengan Pak Eri gitu kan, kita akan tetap ngejar di situ. Saya akan tetap ngejar Pak Eri, tapi memang tahapannya dan strateginya yang dirubah. Kemudian disesuaikan dengan karakter, mungkin kalau tadi compositional thinking tadi ya Ibu, misalkan kalau yang anak suka bola tadi yang gerakan kanan kiri itu termasuk. Bukan yang itu loh Pak, nyun sewu. Yang mana Bu Sari itu dia bilang gini, standarnya Pascal katanya gitu. Oh gitu. Nah, anak-anak kami itu udah bisa. Udah lewat gitu. kan? Ya, enggak, kalau menurut saya digas aja Bu. Kalau pengawas mah, kan aduh, iya enggak gitu. Kalau pengawas mah, apalagi dengan Merdeka Belajar ini ya. Ya saya Bu, kalau kemarin saya sampaikan ke Pak Ebet juga, kalau kita ketemu dengan anak-anak Simolek itu Bapak Ibu, kita benar-benar nol. Mereka itu dengan usia yang muda-muda itu luar biasa. Tapi memang ya, mereka itu kalau udah di depan laptop bisa sampai jam 2, jam 3, habis subuh baru tidur, nanti jam 7 berangkat ke kantor dulu di kementerian saya seperti itu. Anak-anak Simolek memang luar biasa. Jadi kalau memang karakter anak didik kita sudah di atas rata-rata, menurut saya ya gas aja. Kalau pengawas ya tahunya kan memang ini dijalankan apa belum kan gitu. Kalau dijalankan kan sudah dijalankan ya menurut saya nggih. Tapi di atas itu mungkin masuknya nanti kan di pengayaan mungkin ya Ibu ya, jatuhnya ya pengayaan. Memang anak-anak kita sudah bisa lari, bisa yang tadi Pak Ibu sampaikan ya, standarnya kita kalau seperti itu terus di negeri ya nanti di Olimpiade memang ya kita akan kalah terus gitu Bu. Kalah. Betul. Gitu. Oke deh Bapak dan Ibu. Kayaknya makasih ya, makasih banyak. Mudah-mudahan. Nah, kita minta Pak Ibu deh yang menutup deh. Nah, Ibu Lutfi atau Ibu Tias, Bu Lutfi deh, monggo Bu ditutup Bu, punten. Enggak apa-apa ya Bu. Enggak apa-apa Bapak. Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk perkuliahan hari ini sudah selesai. Jadi bisa disimpulkan dari perkuliahan hari ini bahwasanya untuk RPP itu sebaiknya kita yang membuat sendiri tanpa copy paste.
Kemudian juga kalau seandainya memang materi yang kita rasa harus diberikan kepada siswa, silahkan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan turunan dari KIKD tersebut bisa di-adjust juga sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menutup perkuliahan hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Pak Herbert, Bu Sari. Terima kasih Nak. Terima kasih. Ibu Bapak. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Herbert. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sari juga. Mohon izin pamit. Yo, monggo. Nggak pada bubar. Soalnya suka ada ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Ngopinya masih ada persepsi dari Bapak. Ada ngopinya Pak, ngobrol happy katanya. Masih record Pak, ini masih record. Masih record Iya, Bapak. Sayanya nggak bisa nyetop di sini, biarin aja lah. Ininya nggak. Oh bisa kayaknya. Oh bisa. Di sininya nggak. Ntar ya. Oke, stop. Oke. Oh ya. Recording stopped. Oke. Itu tahu nggak Bapak contoh yang computational thinking itu dapat dari mana? Dapat dari baca-baca itu. Gitu. Nah, sayangnya begitu itu tadi nyontohin baru kepikir CNC, Pak. Demi Allah saya baru kepikiran itu. Gitu. Jadi itu baru Bapak ini. Gitu. Baru mikirin teman saya yang punya mesin CNC. Gitu. Nah, baru keinget itu robot gitu. Jadi bukan pernah saya baca. Yang saya baca itu cuman polanya itu 5 ke atas, ini ke bawah, cuman itu. Nah, itulah yang saya bilang tadi, ketika kita mau ya terus tambah-tambah pengalaman ya pasti kebuka gitu. Oh, siswa seneng banget itu, Pak. Apalagi disuruh berkunjung, Pak, ke pabrik itu. Suruh lihat mesin CNC gitu. Nggak apa-apa yang cuman 2 aksis saja, cuman X sama Y aja udah bagus. Gitu. Begitu. Kumaha Pak Asep? Oh, dia siap-siap Pak Asep udah siap-siap pulang kayaknya Pak Asep. Saya mau pindah tempat, nih serem di lab. Oh gitu. Ya Bu Lutfi, Pak Heri itu saya selalu. Saya mau nanya Pak, satu aja. Satu nanya apa? Aja. Gitu. Kalau C4 kita pakai C4 sama C6. Tadi kan ada C00 kan? Kurang asal. Ya enggak, itu mah persa saya, itu jangan terlalu dianggap itu, gitu. Kalau C00 itu kan nggak usah dimasukin kan Pak? Iya, tapi ada juga orang yang sensi, ya harus dibikin katanya gitu. Nyamang enggak, Bapak harus mengadopsi lah gitu. Oke. Enggak gini, kalau misalkan nanti saya pakai C6 dan C4 itu kalau prosesnya mah tetap kan diikutin gitu kan, tapi targetnya C6 sama C4 gitu kan Pak. Iya gitu. Iya, jadi ada yang sensi gitu. Harus ditulis C1-nya mana aja, C2-nya mana aja gitu. Nah, Bapak mau perang sama dia atau enggak gitu aja. Nah, kalau Bapak mau perang sama dia, ya buang itu yang tulisan C1 gitu. Nah, gitu. Tapi kalau nggak mau perang, ya ditulis C1, C2, C3 gitu. Nah, nanti kalau dibilang ini nggak perlu Pak, ya hapus gitu loh maksud saya, ngerti nggak? Oh, tetap ditampilkan berarti ya, C1, C2-nya. Iya, tergantung siapa yang ujinya gitu. Iya. Kan tadi tergantung. Nggak usah ditulis Pak Asep. Kalau misalnya mau perang nih, kita mau bargaining, itu dasarnya gimana Pak cara jawabnya? Iya. Gitu. Oh enggak, ya kalau dia mengerti bahwa yang namanya orang menganalisis itu kan ya sudah pasti dong, dia tahu kan gitu. Itu sudah otomatis gitu. Nah, tapi kalau dia bilang, mana mungkin orang bisa menganalisis kalau dia nggak tahu. Jadi Bapak harus nulis satu-nya, ya terima gitu. Oh, berarti tulis kan nggak ada. Apa gitu loh. Ngerti nggak? Iya, iya Pak, paham.
Gitu. Nah, kalau yang saya itu terserah yang uji, mau ditulis boleh, nggak ditulis boleh gitu loh. Dengarkan boleh gitu. Kalau yang bagian ini enggak, bukan saya. Yang ini kan nanti uji kinerja sama uji ini, Pak. Sama uji Kompre ya, Pak? Oh, kok kompre mah nggak sampai situ. Kompre yang kemarin itu loh, Bu. Kompre hanya identifikasi masalah ya? Iya, bukan. Yang sampai tipek-tipekan itu loh, yang 10 biji itu. Sampai eksplorasi. Gitu. Dan selanjutnya ya? Iya, itu doang. Ini mas saya ngomong ke ujung ini teh, Pak. Gitu. Jadi biar Bapak dan Ibu teh udah siap-siap. Oh, saya nggak tahu bagian ini. Gitu. Jadi, nanti kalau bikin RPP, kan mereka lihat itu, oh ada oke. Ya, yang ininya soalnya ABC bukan bilang oke mak kan gitu ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Oh sini ada evaluasinya, oke gitu. Ya termasuk evaluasi ada yang nggak setuju juga itu kok pilihan ganda sih gitu. Nah kalau dia bukan kumauran memang ada teorinya Pak. Evaluasi itu kan macam-macam. Iya Pak. Bapak ketik aja di internet coba jenis-jenis evaluasi kan gitu. Kan Pak Asep juga kumaha barudak ngerti tuh. Ngerti Pak, itu kan pilihan ganda juga. Gitu. Oh iya. Iya kan, anak-anak kira-kira yang ini teh ke kanan apa ke kiri? Kiri Pak, kan itu pilihan ganda juga. Gitu. Kenapa milihnya ke kiri? Nah baru dijelaskan gitu. Gitu loh, gitu. Oke. Ya iyalah gitu. Masa Bapak, iya punten saya izin bertanya. Iya, Mangga. Kan dari awal hari pertama sampai dengan hari ini ya. Ya. Ide dan gagasan ngajar Bapak itu kan banyak, Pak. Banyak banget. Bahkan yang kepikir rumit tuh jadi sederhana. Saya tuh pengen tahu, Pak, tipsnya kalau Bapak misalkan mencari referensi, keywordnya apa? Keywordnya ya sakepencet, nah Bu. Tapi yang dicarinya bahasa Inggris. Gitu. Iya, soalnya kalau literatur Indonesia kan memang terbatas banget ya Pak. Gitu. Emang nggak sebanyak bahasa Inggris gitu. Terus jangan kaget kalau misalkan contoh-contoh yang di perguruan tinggi kita sama di luar negeri itu contoh SD gitu. Gitu. Ya gitu. Ya terus ya nonton YouTube paling. Nah, kalau saya paling dengar sisanya mungkin ngobrol-ngobrol sama profesor ya gitu ya. Nah itu paling seneng saya itu. Nah ngobrol sama profesor itu nggak ada yang kusut-kusut itu Bu. Gitu. Ya itu contohnya tadi masalah apersepsi kan. Apersepsi itu ya menurut kita itu yang disampaikan di awal. Tapi ternyata boleh searching lah gitu. Bukan nggak sesederhana itu apersepsi gitu. Dan saya hobi Bu nonton orang ngajar gitu. Hobi banget ngintip tapi ngintip nggak ngobrol ya, ngintip dia ngajarin biologi gitu. Ih gila bagus banget ngajarnya, keren gitu aja sih. Dan apa ya, saya pokoknya ingat bahwa kita tahu ya passing grade-nya bukan yang paling tinggi MIPA ITB itu. Yang paling tinggi itu tetap stay ya Bapak dan Ibu. Ya, sekolah teknik elektro dan informatika itu yang paling tinggi gitu. Tapi cara mengajar yang paling bagus itu MIPA. Gitu. MIPA itu bagus banget ngajarnya. Gitu. Kalau nggak percaya coba aja lihat perkuliahan MIPA gitu di ITB gitu. Nah saya suka nonton itu ngeliatin profesor-profesor itu ngajarnya gitu. Kata saya kok bisa kayak gini ya gitu. Dan sudah pasti diinterupsi kalau ngajar ITB mah. Interupsinya tapi nggak ngomong, angkat tangan langsung gitu. Gitu. Dan ya si dosennya selalu ngomong, menurut Anda gimana? Gitu kan. Jadi biarin aja dulu dia berkicau gitu. Kenapa bisa begitu? Ya kayak gitu. Gitu. Kalau gini gimana? Terus saja gitu ya. Nah, oh iya dan ya memang karena cukup senior ya di MIPA itu kan ITB sendiri kan MIPA-nya cukup tua gitu ya dan banyak fisikawan dari sana gitu ya. Ya saya nyontek yang kayak gitu sih Bu gitu.
Ya. Ya akhirnya jadi ya inspirasi gitu kalau ngajar. Kayak bapak-bapak kan itu udah sama saya bayangkan dulu gitu kesulitannya gitu, Bu. Oh dia pasti nggak ngerti nih bikin RPP gitu. Iya, coba aja kalau bapak dan ibu lihat, kan jadwal hari ini kan menetapkan tujuan kan, betul nggak? Kebayang nggak kalau saya bahas kayak gitu? Waduh, kata Pak Abdul Aziz, mending saya tidur deh kalau kayak gituan mah gitu. Nah, gitu. Padahal udah pugu penyakitnya di RPP kan gitu. Penyakitnya RPP pun bukan masalah nggak tahu RPP-nya, tapi menuangkannya kan gitu. Betul sekali. Gitu. Ya udah, mending kita tutupin itu gitu. Nah, terus saya selalu dapat ini Bu. Pokoknya saya nggak mau berkicau titik gitu. Nah, maksud saya memperagakan itu nggak mau gitu, males gitu, dan nggak ada gunanya gitu. Ya kalau dulu mungkin saya rajin, sehingga kata siswa saya atau mahasiswa, oh si bapak terlihat pintar gitu. Ya sekarang mah lebih baik terlihat bodoh lah gitu. Itu makanya itu dikoreksi lagi Bu. Tadi pas pulang dari masjid saya pikir apa yang kurang ya? Oh iya gitu. Nah makanya muncul nilai 5, berapa tadi? 5,1, 5,2 itu tadi. Gitu sih Bu. Ya, kalau yang saya lihat mah Ibu udah pinter banget sih, udah selevel dengan Pak Heri gitu ya. Ya Allah. Enggak Pak, ya terima kasih sudah dijawab Bapak. Jadi sebenarnya saya itu baru jadi guru itu 2018 Pak. Jadi baru 4 tahun dengan ini tuh. Tapi karena waktu di sekolah yang sebelum ini saya itu banyak diberi kesempatan oleh kepala sekolahnya ya. Jadi pernah beberapa kali jadi staf gitu dari terutama staf kurikulum. Jadi banyak belajar tuh di situ, mau nggak mau kan jadi harus membaca pedagogik itu apa, jadi harus ngejar gitu. Tapi ya kalau misalkan dibandingin teman-teman yang lain mah saya emang nggak ada apa-apanya lah Pak. Gitu. Tapi ya tetap harus belajar sih Pak. Iya. Kalau saya kan selalu bilang gini ya. Kalau tentang kurikulum itu, jadi yang membuat Pak. itu yuk. Saya izin ya Pak. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Yang membuat Waalaikumsalam. Yang membuat itu udah jago Bu gitu. Nah, tapi kita lupa bahwa di sekolah kita itu kan kecerdasan guru-guru itu atau kecerdasan sekolah itu berbeda gitu. Nah, sehingga yang bagus itu rata-rata kurikulumnya itu SMA yang udah matur gitu. Tanyain aja tuh Pak Dirjen. Wah, kurikulum SMK amburadur aja gitu. Nah, bukan amburadur gimananya, nggak sampai ke akar gitu loh. Saya ngelihat loh Pak Ali ya, kalau kayak di buku-buku SMA, terutama buku-buku IPA kayak gitu ya, sebelum bukunya itu terbit udah digempur abis-abisan itu Pak sama dokter sama profesor itu gitu. Itu digempur loh Bu gitu, si penulisnya itu apa gitu. Ini nggak mau kayak begini, nggak mau kayak gini. Nah coba buku SMK begitu nggak? Siapa yang gempur gitu. Gitu. Nah berhubung nggak ada yang gempur ya udah akhirnya datangnya ya itulah yang masuk ke pasaran gitu. Jadi jangan kaget ada apa istilah-istilah yang keliru gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya mempercayakan ke MGMP udah tahu isinya semua sarjana ekonomi, sarjana komputer, sarjana hukum, sarjana apalagi tuh pertanian, ya kan spesifik keilmuan kan ya, gitu. Beda kan dengan SMA. Kalau SMA kan rata-rata guru matematika, gitu kan, guru fisika yang memang basicnya sudah itu, gitu. Itu sih Bu, gitu. Jadi wajar lah, gitu ya. Ada bolong-bolong dikit. Nah, mudah-mudahan kita bisa nutupin ya dengan keberanian gitu ya. Kayak Ibu tadi itu saya lihat, oh udah berani banget tuh, gitu. Tapi nggak keluar dari KD-nya gitu. Gitu Bu. Ya amin Pak, terima kasih banyak Bapak untuk sharing dan ilmunya. Nah ini Pak ada yang mau saya tanya juga nih satu lagi Pak. Tapi maaf nih sebelumnya terkait ini Pak, rubrik penilaian dari penguji nanti kan kemarin tuh sempat diskusi juga dengan
guru yang ada di PPG di sini gitu Pak. Nah terus kan sama seperti saya kasusnya, kalau saya kan emang ngajar masih kurikulum 2013 gitu Pak ya. Tapi kan ada yang kurikulum merdeka. Nah kebetulan peserta itu pengen nyoba gitu pakai kurikulum mereka. Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan standar yang dipakai PPG di sini kurikulum 2013 harus sesuai tadi, misalkan dihadapkan pada penilai yang emang harus seperti beliau gitu yang diminta. Nah otomatis kan harus bikin 2, berarti kurang lebih seperti itu mungkin Bu. Karena kan tadi beda istilah. Kalau untuk kurikulum merdeka setahu saya itu nggak ada ABCD Pak. Untuk dari CP langsung tujuan pembelajaran, alurnya kayak gimana gitu. Tapi kedalamannya sama betul. Makanya kalau dibandingkan ada kesamaan, istilahnya aja yang berbeda. Nah kira-kira gimana Pak? Apakah harus bikin 2? Bapak aja Bapak aja jadi penilai, gimana kira-kira? Nah, gitu. Kalau misalkan saya Bapak penilai yang kacamatanya cuma punya kacamata 1. Mau gimana tidak kira-kira? mau harus ngikut yang 1 Pak. Iya. Iya. Nah sekarang Bapak punya kacamata 2, gimana kira-kira? Gitu. Fleksibel. Nah itu aja jawabannya. Iya sih. Gitu. Iya. Jadi ya kayak saya gini aja. Bapak LK11 isinya yang mana gitu. Iya Pak. Ya saya kacamatanya bukan kacamata kuda Pak, kacamata manusia. Kacamata manusia disimpannya kadang-kadang di sini, kadang-kadang di atas sini, kadang-kadang di belakang gitu. Nah gitu. Monggo lah gitu. Pak Ali Ahmadi udah tahu itu, dia kan kepala sekolah, Bapak mau pakai kurikulum mana monggo gitu. Nah, tapi itu kepala sekolahnya setelah pernah di kementerian, Pak. Gitu. Nah, kalau kepala sekolahnya cuma tahu kurikulum 2013, ya pasti kacamata kuda lagi, Pak, gitu. Itu loh maksud saya. Makanya gunakanlah prinsip SDM. Tahu kan Pak Heri SDM? Apa, Pak? Belum tahu, Pak. Apa? Selamatkan diri masing-masing. Oh, iya, siap. Gitu. Jadi buatlah, kalau Bapak bisa buat 2, ya buatlah 2. Gitu. Jadi ke Bapak, Pak saya nggak mau yang itu, bisa ganti nggak? Oh baik Bu, yang ini ada. Ah bagus, saya lebih suka yang ini kan gitu. Udah, beres dah gitu. Gitu. Ya Pak Heri ya? Atau gimana Pak? Pak Ali ya? Pak Alinya udah ngantuk Siapa sini Pak. Ya. Gimana? Menurut Bapak mending siapin 1 atau 2 atau gimana? Gitu. Kalau saya sih gitu prinsipnya. SDM aja saya. Iya. Kalau kualitas Pak Heri nyiapin 4 gig bisa, Pak. Iya, nah itu. Gitu. Pak, kendala di saya jujur aja nih kan saya baru masuk lagi materi baru dan ini belajar lebih ke konten ya, pengetahuan tentang gurunya. Kan saya masuk lagi ke pemrograman perangkat bergerak dan jujur aja pas waktu dulu kuliah pun saya nggak sampai ke sana gitu. Nah pas lihat pinjam buku paket lumayan ini ada tantangan, tapi memang bagaimana caranya kita harus memahami dulu kan konten tersebut gitu. Tapi kalau mau diganti, saya pikir kalau diganti misalkan ngambil informatika ataupun misalkan ngambil komputer thinking gitu ya, nggak sesuai nanti. Soalnya saya kan masuk di kelas 12 ya, udahlah saya mau nyoba aja dibikinin gitu. Walaupun sejujurnya saya belum mendalami materi tersebut Pak. Ini kan sangat baru, sedangkan pemrograman lihat aja nanti Pak pengujinya siapa, biasanya sih gitu sih. Gitu. Oh siap. Nah, kalau saya sih gitu ya. Gitu. Sama lah kayak sekolah gitulah gitu. Ya, Pak. Kan ada guru gitu, siswa nakal kan ada itu yang langsung dijewer, ada yang ditendang kakinya gitu. Tapi juga ada yang dielus juga kan gitu. Ya mangga aja gitu. Bapak mau gitu. Ya, Pak. Dengan prinsip ini kan SMK, anak SMK mah beda lagi. Padahal sebetulnya sama anak orang juga. Gitu. Iya betul Pak. Gitu. Oke, begitu deh. Pak, tanya Pak. Yo, monggo. Pak, dan izin live Pak ya. Yo, monggo. Makasih. Hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum. Pak, saya Pak tanya Pak. Yo, monggo. Ini Pak. Ini kan tadi kita memasukkan di 7F
Aduh, mana sih? Bentar, Pak. Kita tadi kan menyusun di strategi pembelajaran kan, mana sih? Oh, ya, itu langkah-langkah indikator, Pak. Nah, indikator nih. Kan di saya ya kasusnya itu kan anak desong ya, Pak. Yang komputer aja jarang pegang. Sedangkan materi SMA itu kan sebenarnya berlanjut dari yang mereka sudah dapatkan di SMP, sedangkan di SMP saja tidak ada mata pelajaran itu, TIK sama sekali. Nah, apakah saya harus memasukkan, misalkan saya ada hari ini tentang babnya tentang integrasi aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel misalkan. Nah, sedangkan mereka juga tidak pernah nge-Mac komputer sama sekali, Pak. Apa saya harus masukkan di persepsinya? Apakah menuliskan di indikatornya juga, Pak? Iya. Nah, yang seperti itu artinya kan Bapak jadi complicated ya, gitu ya. Iya, dilematis, Pak. Ya, saran saya sih ya dibuat saja gitu yang standar dulu gitu ya. Ya misalkan Bapak itu ternyata kalau berdasarkan di kampung itu orang 3 JP sudah terpenuhi, Bapak harus 6 JP kan begitu kan? Ya, iya, betul, Pak. Nggak masalah gitu loh, Pak. Nah, sisanya itu Bapak ya korting lah dikit untuk mereview materi yang sebelumnya gitu. Ya, misalnya oke, Excelnya udah ngerti ya, ya udah sambil kita ngomongin mouse sedikit gitu, sambil ngomongin hardware sedikit gitu. Nah itu, tapi nggak usah dimasukkan di dalam RPP-nya. Jadi pandai-pandai menyisipkan inilah pengetahuan dasar gitu, Pak. Oh, enggak, ya, Pak. Kayak misalnya di apa ya, standarnya kan kalau ditanya mahasiswa itu harusnya udah tahu dong cara ngitung-ngitung gitu ya. Tapi sekali waktu ya berhubung nggak tahu ya diajarin gitu. Nah kalau nggak sempet ya mau nggak mau kasih video. Kalau nggak sempet juga ya ngasih PPT. Nggak sempet juga. Nah itulah yang dibilang tadi. Pokoknya Bapak 1001 macam cara aja. Gitu. Nah. Oke, Pak. Jangan pula kita bilang begini, kayaknya mereka nggak bisa akses, Pak. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Di sini siapa yang bisa akses? Saya, Pak. Oke, kalian bikin kelompok ke rumahnya Suprapto, gitu ya. Terus nanti kalian patungan ya pulsanya, gitu. Nah, kan bisa gitu loh, Pak. Kayak gini, Pak. Saya kasih contoh ya. Begitu saya diketahui oleh Bapak dan Ibu orang Batak, maka sebetulnya resisten terhadap orang Batak itu langsung tinggi, Pak. Nah, ngerti kan ya, Pak ya? Nah, itu udah natural itu. Tapi saya dengan serta-merta juga begitulah Allah melahirkan dari rahim ibu saya di Danau Toba, saya bilang begitu. Nah, jadi kerasa itu sama Bapak bahwa Bapak juga dilahirkan dari rahim ibu gitu. Jadi ya no problem sebenarnya gitu. Ngerti nggak, Pak? Tapi kalau cuman sampai sebatas saya orang Batak, ya udah itu resisten jadinya. Gitu. Nah, saya harus mencari sebuah istilah sehingga Bapak bisa berempati ke saya gitu loh. Nah, gitu. Iya kan? Iya, Pak. Gitu. Nah, itulah yang dikatakan oleh orang komunikasi ilmu komunikasi lah gitu. Gitu. Jadi dia bisa oh iya ya ibunya sama, saya juga dari rahim ibu saya gitu. Nah, berarti nggak ada no problem berarti gitu. Ya meskipun dia nggak selalu ingat itu. Gitu. Ya kayak ketemu orang Jawa kan, oh Pak Amin, oh Jawa berarti sabar. Ya udah otomatis itu langsung gitu. Gitu loh Pak Amin. Ya, diperjelas saja ya supaya ya, dia lebih memahami. Nah, gitu. Di kasusnya saya ini jadi kan materinya integrasi Word dan Excel misalkan gitu Pak. Ya, nah, saya 1 jam belajar itu ayo ngajarin ngetik gitu-gitu Pak dulu. Kayak belum masuk materi dulu karena memang untuk nyalain komputer saja tidak bisa, megang mouse nggak bisa, maksudnya masih kekok gitu loh Pak. Ngetik masih nyari apa namanya hurufnya. Nah jadi
saya kasarnya persepsi sejam pelajaran itu Pak. Kalau belum masuk ke materi yang nggak bisa gitu. juga Pak terlalu kayak begitu. Habis juga waktunya. Nah, iya itu Pak. Nah, makanya saya bilang tadi, ini saya kasih, saya nggak bisa share screen ya. Bapak boleh share screen deh Pak. Coba share screen. Saya lihat. Nggak tahu saya udah pernah nyeritain ini belum sama bapak-bapak ya. Coba share screen deh Pak. Nah, coba tuliskan Pak balance bike Pak di Google. Balance bike. Nah, langsung ke gambar aja Pak, gambar. Nah, langsung klik di sana yang gambar. Nah, ini Pak, yang paling kiri aja Pak. Oke, nah itu. Langsung klik kanan Pak. Klik kanan di open new tab. Oh, jangan yang itu. Bukan yang itunya Pak, klik kanan. Nah, itu. Coba lihat Pak, ini pemikiran seorang profesor Pak. Dia udah tahu bahwa orang naik sepeda itu pasti susah ngerem. Dia udah tahu bahwa susah pasti mengayuh. Dia pasti sudah tahu bahwa orang naik sepeda itu susah belajar keseimbangan. Gitu. Dia sudah tahu pasti rantainya itu suka nyangkut. Dia sudah tahu kalau dikasih roda 4, ya nanti juga repot lagi kalau rodanya dicopot. Nah gitu Pak. Jadi dibuang itu semuanya. Ngerti nggak Pak? Ya Pak. Nah jadi yang adanya apa? Ya itulah sepedanya. Nggak ada rantainya, nggak ada pedalnya, nggak ada remnya, gitu. Nggak ada roda tambahannya. Gitu. Dan ini bisa diajarkan ke anak umur 2 tahun Pak. Gitu. Ngerti nggak Pak? Oke Pak, saya jadi ingat solusi dari Bapak. Saya harus sediakan dulu file Word-nya, file Excel-nya, tinggal anak tinggal ngeklik mengintegrasikan. Oke Pak, ingat Pak, baru ingat Pak, ngapunten Pak. Solusinya ternyata di dekat sendiri. Oke Pak, sampun Pak. Sampun. Coba lihat balance bike lagi Pak. Ini mungkin agak tua ya, yang sebelah kiri Pak. Nah, coba cari yang lebih muda Pak, yang umur 2 tahun atau setahun setengah gitu Pak. Terus ke bawah sedikit. Enggak, bukan. Gambar ini aja, scroll ke bawah. Terus. Yang masih kayak ingusan gitu Pak. Nah itu tuh Pak, nah itu. Gitu. Klik kanan coba. Nah itu kan ingusan itu tuh Pak. Nah, iya kan? Ngerti nggak Pak? Iya, jadi dia buang gitu handicap itu 2 years old katanya sebelah kanan tuh. Iya, 2YO itu gitu. Nah kalau kita mikirkan ngajarin keseimbangan sama anak ya kan susah. Badannya ke kananin nanti biar seimbang, kan nggak kayak gitu belajar keseimbangan. Kaki di atas juga seimbang kan bisa gitu. Iya, Pak. Gitu loh Pak. Iya Pak. Ya jadi kalau Bapak bilang tadi kendalanya adalah ngetik, ya jangan ngetiknya gitu. Iya Pak. Nah, saya baru ingat Pak, ngapunten Pak. Ya mudah-mudahan ya dengan seperti itu ya mereka jadi gampang banget ya gitu. Yang saya bilang tadi kan, mail merge itu nggak kepake buat siswa SMA itu. Nggak ada cerita mail merge. Buat Pak Ali boleh itu. Nah, buat Pak Heri ada. Tapi kalau ngirim sertifikat, ngirim kartu ulang tahun, itu kepake Pak gitu. Gitu. Ya, gitu. Cuman apa ya, menurunkan sesuai dengan porsinya gitu loh. Enggak. Jadi ketercapaian materinya dapat tanpa anak ini pun sambil anak juga belajar ngeklik gitu. Prosesnya ke sana gitu Pak. Bukan ke yang ndol potrol gitu apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya yang mumetnya ya kalau ke yang mumetnya tenggelam semuanya Pak. Pak. Itu kan kayak orang udah tenggelam gini. Udah gini terus sampai bilang, "Mas, kenapa toh Mas? Aku lagi tenggelam." Gini nih Mas, gaya renang gaya dada tuh begini Mas. Pertama tarik sebentar, gaya bebas, tarik dulu ke kanan, ya modar gitu Pak. Pak. Gitu. Jadi kalau udah tenggelam gitu ya cemplungin aja, kasih langsung ban gitu. Gitu loh Mas. Pelampung gitu Pak. Nah, pelampung gitu. Gini Pak. Oke, sun. Nggih, matur nuwun Pak. Yo, monggo. Gitu. Oke, tumben nih Pak Ali kayaknya capek banget malam jadi dia ngantuk. Gimana Pak Ali? Yang cerita balance bike itu gimana Pak Ali? Ngeri ya profesornya bikin gitu ya. Nggih Pak, luar biasa. Tapi saya terus terang baru tahu nama balance bike dari Bapak loh. Padahal itu
saya beli buat anak saya, tapi nggak tahu kan. Waduh. Gitu ya? Iya betul. Jadi Bapak bilangnya apa dulu belinya sepeda? Ya sepeda buat anak yang umur 2 tahun gitu aja. Ya tapi kan nggak apa-apa gitu. Iya. Gitu. Oh 2 tahun ya Pak, pintu hancur ya Pak ya gitu. Gitu. Pintu hancur, tembok hancur gitu ya. Tapi ada bedanya, dia langsung seneng ke lintasan yang menurun gini. Nah, sementara kita pada umumnya takut banget kalau lintasannya menurun. Gitu beda. Oh gitu Pak, dikasih umur 2 tahun terus? Nggih, saya lihat ini kok sepeda kok lucu katanya. Yang jual ini aja. Mahal loh Pak, 8 juta apa 6 juta itu. Dulu beli berapa? Sekitar ya 6 ya. Ya, gitu. Betul. Nah, nanti Pak Amin jangan beli yang 6 juta ya, beli aja yang 300.000 copotin semuanya gitu. Ya gitu. Gitu. Kelas sendiri kayaknya Pak. Gitu. Terus gimana Pak anaknya? Ya alhamdulillah jadi untuk ke sepeda yang berikutnya itu lebih cepat ya Pak Ebet menurut saya. Nggih, ketimbang yang kakaknya dulu belajar yang benar-benar nggak pakai sepeda itu. Tapi saya nggak tahu ini ternyata manfaatnya ini baru tahu dari Bapak. Memang ya beginilah enaknya ketemu profesor ya apa aja jadi ini ya. Profesor Sopong, dokternya juga belum gitu. Kalau saya Pak justru nggak bisa naik sepeda, langsung motor Pak. Gitu, itu ya? Iya. Berarti Pak Eri harus beli tadi yang baik. Sepeda nggak bisa malah. Tapi gitu ya? Motor saya. Iya memang salutnya si profesor itu tuh dia data gitu Pak kesulitan itu. Oh ternyata mereka nggak bisa seimbang, nggak bisa ngerem karena susah itu Pak. Stang navigasi sama ngerem itu kan susah gitu. Jadi dibuang semua kesulitan itu makanya tuas rem dibuang, pedal dibuang, rantai dibuang, gear dibuang gitu. Ya udah gitu. 2 tahun langsung jagoan, langsung ada balapnya itu Pak kalau di luar negeri itu Pak gitu. Race-nya gitu. Di sini juga ada Pak. Ada ya Bu ya? Ada, keponakan saya pernah ikutan. Oh gitu ya. Umur berapa tahun itu? Umur waktu itu 2,5 tahun. Jadi gitu. usianya itu 2 tahun sampai 4 tahun Pak yang ikutan. Tapi memang seru sih, tapi dari balance bike juga sebenarnya kita tuh belajar ya Pak bahwa hal-hal yang tidak terbatas itu ternyata juga menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi ternyata kenapa semakin kita dewasa itu justru kita malah membatasi diri kita sendiri gitu. Yang sederhana kadang-kadang dibuat jadi susah. Kayak misalkan contoh tadi waktu bikin RPP gitu. Sebenarnya kan kita itu secara tidak langsung udah melakukan itu semua. Tapi karena kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri, akhirnya kita ngambil punya orang, copy paste. Padahal kalau dipikir-pikir ya seharusnya kita juga bisa membuat dan bisa menentukan capaian dan tujuan pembelajarannya mau kemana gitu. Tinggal mengikuti sih. Dilemanya memang banyak sih Bu. Gitu. Pertama memang di sekolah sendiri ada yang formatnya kaku, kemudian kepala sekolah juga nggak mau kalau beda, kemudian si gurunya juga terlalu banyak administratif gitu. Saya merasakan kalau itunya. Cuman ya bahwa nanti kita harus bikin kemudian sedikit pede, itulah yang saya coba tanamkan gitu. Ya termasuk ya kayak Bu Sari tadi kan ya dengan pengawas saja ya agak sungkan gitu. Padahal ya pengawas itu kan ada pengawas yang normal, ada juga yang pengawas yang artinya ngawas-ngawasin Bu. Awas lo ya kalau aku pulang nggak diamplopin gitu. Tapi itu ya Pak Ali ya. Tapi memang bener sih, bener kok Pak itu tuh. Jadi waktu itu juga saya juga pernah dipanggil juga sama pengawas karena waktu itu materi yang saya ajarkan itu katanya juga terlalu tinggi untuk ukuran anak SMK. Jadi ya udah karena SMK keterampilannya
hanya SMK, jadi keterampilannya cukuplah yang standar-standar aja katanya gitu. Padahal ya kalau menurut saya, apalagi untuk jurusan yang 4 tahun ya, kayaknya kan nanggung aja. Saya tuh waktu itu menarik teori, pembelajaran teori semua di 3 bulan pertama, sisanya anak ya udah praktek aja gitu. Ternyata anaknya mampu gitu, tapi ternyata disalahkan karena tidak sesuai dengan kalender pendidikan dan aturan dari dinas gitu. Ya sama kayak Bu Sari. Itu juga perlu disiasati sebenarnya, Bu. Itu kan juga kalau kita berkaca dari sekolah-sekolah yang bagus kayak SMK 1 Cimahi itu sistemnya blok, Bu. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau ngajarin basis data berapa hari udah selesai gitu. Gitu. Iya, waktu itu tuh Pak saya kayak ini mencoba mencontoh sistem blok itu. Tapi kan di sekolahnya ternyata belum dilakukan sistem blok itu. Jadi kan beda sendiri ya mungkin. Akhirnya ya disalahkan. Tapi ternyata dari situ justru akhirnya kurikulumnya evaluasi. Akhirnya sistemnya dirubah jadi blok dan ternyata itu lebih efektif daripada tidak dibuat sistem blok gitu. Tapi kalau misalkan menurut saya kalau untuk mengeksplorasi kegiatan pembelajaran sepertinya SMK cakupannya lebih luas daripada SMA. Kalau SMA itu lebih ke hanya teori-teori dasar aja sih saya rasa. Ke konsep gitu ya, karena ya yang dunia industrinya juga kan nggak dominan kan di mereka. Kalau di SMK kan dunia industri, kemudian dunia usahanya itu dominan ya. Ya balik lagi ke kepala sekolah sih kalau saya bilangnya gitu. Kepala sekolahnya mampu nggak ini gitu. Dan kepala sekolah yang bagus-bagus jarang Bu yang mau jadi kepala sekolah. Nah itu masalahnya. Gitu. Memang memusingkan kalau udah ada di struktural. Iya. Jadi kebanyakan yang kepala sekolah yang memang nggak punya basic pendidikan gitu. Maksudnya tahu betul ya apa mau dikata. Makanya saya bilang ya sudahlah SDM aja dulu, ngajar aja dulu sebaiknya gitu ya. Ya kita berikan mungkin motivasi ke anak. Ya kayak saya juga gini Bu, kalau Ibu mikir kan nggak nyambung Bu dengan materi hari ini. Cuman saya berpikir, aduh kasihan banget ngomongin masalah lagi. Perasaan udah mual gitu ya. Mending saya punya waktu 3 hari lagi gimana buat ngasih kado gitu ya. Kalau yang masih gabung sama saya sih nggak masalah, mereka pasti happy aja gitu. Gitu Bu. Thank you semuanya. Terima kasih banyak. Mohon saya tarik diri ya, Pak Amin ya. Ini Bang, nuhun sangat Pak Heri. Terima kasih. Bu Dede, semuanya Bu Intan. Yuk, nuhun. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.